Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda, kali ini dalam program Tribun Timur VIP. Nah, hari ini tema kita adalah Makassar Leadership Summit 2023, langkah awal menuju Indonesia Kompeten 2030. Untuk itu, hari ini sudah ada narasumber bersama kita, bergabung melalui virtual Zoom meeting. Ada Bapak Dr. Yunus Triyonggo MM Chahri, Ketua GNIK Pusat yang juga merupakan HR dan General Affair Director dari PT Brightstone Tire Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Pak Yunus. Sore, Mbak Ilo, apa kabar? Baik, bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Sangat baik. Kita sudah lama menantikan wawancara dari Tribun Timur ini. Baik Pak, terkait kegiatan yang akan dilaksanakan nanti di Kota Makassar, sebelumnya kita juga sudah wawancara bersama pihak dari panitia penyelenggara Pak, dan sekarang kita kembali lagi melakukan wawancara bersama Bapak untuk membahas lebih dalam nih, terkait juga nanti akan ada pencanangan program Indonesia Kompeten begitu ya Pak 2030 melalui kegiatan ini. Mungkin sebelum melangkah lebih Ya, jauh Pak, mungkin boleh dijelaskan kembali kepada Tribuners terkait apa sebenarnya program ini Makassar Leadership Summit 2023 serta bagaimana kemudian dilaksanakan program ini dan apa alasan sampai pada akhirnya program ini terlaksana Pak? iya Mbak Ilo, memang sekarang itu zamannya zaman kolaborasi, bukan zamannya masing-masing bergerak sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kami dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten berkolaborasi dengan PMSM, Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia. Dan ini merupakan asosiasi profesi manajemen SDM terbesar di Indonesia, dan juga APindo. Jadi ketiga organisasi ini menyadari sepenuhnya bahwa kolaborasi adalah bukan pilihan, tapi suatu keharusan, dan makanya kita melahirkan MLS ini ya, Makassar Leadership Summit untuk Indonesia bagian timur ini. Dan kita meyakini bahwa Indonesia Timur ini memiliki potensi yang besar, Mbak Ilo. Jadi kita lakukan event ini untuk men-trigger ya. Ayo kita ciptakan leader-leader yang handal di Indonesia Timur dengan berbagai potensi ya, sumber daya alam di Indonesia Timur ini yang sangat melimpah ruah, dan kita membutuhkan leader-leader yang bisa melahirkan SDM yang juga ready ya untuk bekerja di dunia usaha, dunia industri, maupun di berbagai kesempatan untuk membentuk startup atau mungkin ingin jadi entrepreneur. Jadi itulah sebetulnya alasan utama Mbak Ilu kenapa kita ingin mengadakan Makassar Leadership Summit ini. Nah, mungkin untuk secara SDM begitu Pak, mungkin Bapak melihat dari Indonesia Timur seperti apa potensinya Pak hingga hari ini? Ya, Indonesia Timur memang kalau kita lihat dari skor Indonesia apa namanya SDM Index ya, indeks pembangunan manusia ya, itu memang beda ya, agak ada gap ya dengan yang di Jawa dan Sumatera, dan kita melihat gapnya cukup besar ya. Kalau kita lihat, kalau melihat durasi waktu itu masih butuh sekian tahun untuk mengejar, tetapi ini memang sebagai salah satu dampak ya daripada meratanya atau pemerataan kesempatan untuk membangun kompetensi SDM bagi para angkatan kerja kita di seluruh Indonesia. Wajar kalau di Jawa atau Sumatera itu memiliki kesempatan yang lebih banyak ya untuk bisa mendapatkan akses untuk berlatih, untuk membangun skill kompetensinya. Dan sekarang ini kita harus mengejar ya untuk supaya pemerataan kesempatan ini bisa dinikmati oleh seluruh insan dan SDM di seluruh Indonesia. Dan dengan digitalisasi dan juga masuknya AI di dalam program untuk peningkatan kompetensi SDM ini, semakin terbuka kesempatan untuk bisa mencapai pemerataan itu. Jadi Makassar Leadership Summit sekali lagi adalah salah satu trigger ya, event yang akan diikuti oleh kegiatan-kegiatan konkret yang lain, Mbak Ilu, untuk bisa benar-benar menciptakan, menjamin talent readiness untuk setiap sektor industri yang ada di Indonesia Timur. Ya baik Pak, terkait kesempatan mungkin bagi seluruh pebisnis dari Indonesia Timur maupun pemuda juga Pak, mungkin apa
kemudian upaya yang akan dilakukan kemudian untuk memberikan upaya yang juga sama besarnya begitu mungkin dengan orang-orang di Pulau Jawa dan di Jakarta kepada seluruh pebisnis atau pengusaha yang ada di Indonesia Timur. Apakah Makassar Leadership Summit ini juga salah satu upaya yang cukup besar dan mampu tadi men-trigger pada seluruh talent-talent mungkin yang ada di Kota Makassar untuk berani lebih show up begitu, bahwa mereka juga dari Indonesia Timur bisa bersaing begitu di pasar nasional bahkan sampai di global, Pak. Ya, di dalam konferensi pers yang lalu kami juga menyampaikan kepada media bahwa setelah Makassar ini kita akan harus sambung lagi dengan kota-kota besar yang lain. Dan kita melihat Makassar adalah kota yang terbesar di Indonesia Timur dan yang menjadi salah satu ikon ya untuk bisa membangkitkan kesadaran bersama untuk menciptakan leader-leader Indonesia dari Indonesia Timur di masa yang akan datang. Gimana caranya untuk supaya lebih konkret ya dan ini bisa menyumbangkan talent readiness ya untuk setiap sektor industri yang ada di sana. Yang pertama tentunya kita harus menciptakan leader dulu di setiap organisasi, baik private maupun public sector di sana. Jadi melalui Makassar Leadership Summit ini diharapkan bisa memberikan inspirasi, ya, tidak hanya knowledge yang akan ditransfer, tidak hanya event yang akan diadakan, tapi juga mengandung konten dan konteks daripada event ini. Dan kita akan teruskan setelah event ini dengan kerja-kerja nyata. Yang pertama yang akan dilakukan adalah bagaimana memberikan kesempatan adik-adik mahasiswa kita di Indonesia Timur untuk bisa lebih aktif lagi ikut dalam pemagangan di industri maupun di studi independen bersertifikat. Dan kami dari GNIK sendiri memberikan kesempatan untuk seluas-luasnya untuk bisa mengikuti itu. Yang kedua untuk adik-adik kita SMK, itu juga kita memerlukan pembekalan mengenai soft skill. Di Gerakan Nasional Indonesia Kompeten, kita sudah memiliki modul 12 Future Soft Skill. Modulnya lengkap dengan para instruktur dan para tutornya ya dari HR senior yang bergabung di GNIK ini, dan kita sudah melakukan pilot project di suatu kota di Pulau Jawa dan ini sudah cukup berhasil sehingga ini kita bisa replicate untuk Indonesia Timur. Dan di Indonesia Timur sendiri kita juga punya banyak area director GNIK ini Mbak Ilu, dan mereka akan menjadi salah satu counterpart, mereka akan menjadi koordinator untuk menciptakan ekosistem di kota masing-masing untuk bisa menjalankan program untuk intervensi soft skill ya untuk lulusan SMK ini. Dan kita akan coba kolaborasikan dengan program pemerintah yaitu pembentukan profil pelajar Pancasila. Dan ini menjadi salah satu tujuan utama dan juga prioritas dari Kemendikbudristek, terutama dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan magang bagi pencakar. Dan kita masih pengangguran terbuka di Indonesia, Mbak Ilu, kita masih 7,99 juta, walaupun itu sudah turun 410.000 dibandingkan Februari tahun lalu, tapi angka ini masih relatif besar dan inilah yang kita harus mengambil partisipasi aktif dari para HR practitioner di Indonesia Timur untuk memberikan kesempatan magang kepada para pencakar atau pencari kerja ini berlatih di perusahaan yang kita pimpin. Dan ini bisa kita selaraskan dengan talent pipelining strategi kita untuk menyediakan tenaga kerja siap terampil yang bisa direkrut di perusahaan suatu ketika nanti. Dan yang keempat adalah ASN. Jadi kita akan menggelontorkan nanti program ASN Talent Academy untuk seluruh Indonesia. Kita udah launching kemarin program yang pertama, ribuan ASN muda dari seluruh Indonesia, termasuk Indonesia Timur itu berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan sudah ditetapkan ada 50 the best atau the top 50 ASN sudah dipilih dan sekarang sedang melakukan proyek perbaikan dan nanti Desember akan mereka presentasikan hasil-hasil inovasi proyeknya itu. Nah itulah 4 yang konkret yang bisa kita lakukan setelah Makassar Leadership Summit ini. Baik Pak, dari GNIK sendiri Pak, mungkin peran dan juga perhatian khusus terkait SDM sendiri di Indonesia, mungkin boleh dijelaskan kepada Tribuners Pak dalam bidang apa mungkin berperannya, kemudian juga apa yang menjadi perhatian khusus begitu Pak dari GNIK sendiri? Iya Mbak Ilo, jadi GNIK ini adalah Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Kita ada platform terbuka untuk pemerintah, non-pemerintah, pokoknya semua pihak yang punya passion yang sama untuk mengembangkan kompetensi SDM Indonesia dari semua sektor industri. Kita ada 3 tujuan utama. Yang pertama adalah pertama kali kita istilah bahasa Jawanya itu dandanin diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri, yaitu melalui
certification program untuk para HR practitioner, dan sekarang sudah mencapai hampir 40.000. Padahal itu mulai dari nol dulu tahun 2018, dan itu akan terus meningkat, targetnya adalah 100.000 ya sampai akhir tahun 2030. Jadi kita memastikan para HR practitioner itu kompeten dulu, memiliki certification, baru dia akan mengkompetenkan anak buahnya di perusahaan masing-masing, di organisasi masing-masing, dan mengkompetenkan orang lain ya yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Yang kedua adalah berkolaborasi dengan organisasi skala nasional, baik itu Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian PAN-RB, Kementerian Kemendikbudristek maupun LAN-RI, untuk meng-create ya, untuk membuat suatu program intervention nasional yang dampaknya bisa dirasakan oleh semua angkatan kerja termasuk ASN untuk meningkatkan kompetensi. Dan yang ketiga adalah menyediakan tempat magang tadi. Jadi kami dari perusahaan membuka magang baik untuk pencaker pencari kerja, untuk mahasiswa, untuk siswa SMK, dan untuk dosen, dan juga untuk ASN yang mau berlatih di tempat kerja di industri. Jadi itu 3 tujuan utama, dan sekarang sudah banyak sekali hasil-hasil yang sudah dicapai, tetapi itu bukan apa-apa, karena sebagai seorang leader, Mbak Ilu, leader itu landasannya 3. Yang lapis pertama itu adalah yang disebut dengan achievement. Achievement itu berjangka waktu sangat pendek. Ya. Once itu sudah dicapai, itu sudah menjadi masa lalu. Karena itu achievement sudah dicapai. Nah, landasan yang kedua adalah reputation. Kita membangun reputasi dengan mengusahakan kita melakukan hal-hal terbaik, contoh yang baik kepada orang lain, dan kita memberikan sesuatu yang bisa dilihat orang lain secara konkret. Jadi bukan hanya wacana. Dan lapis ketiga adalah integrity. Bagaimana kita melakukan semua hal itu dengan penuh integritas. Kita punya dream bahwa tahun 2030 itu adalah Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi. Pada saat itu dependensi ratio akan menempati posisi yang paling rendah. Artinya 64-70% penduduk Indonesia itu berada di rentang usia produktif. Nah, oleh karena itu mereka harus skillful, mereka harus punya kompetensi untuk membangun bangsa Indonesia ini. Kita tembus 12.000 US dollar sebagai PDB kita ya. Kalau kita hanya di sekitar 6-7 ribu, itu kita akan masuk ke dalam perangkap middle income trap. Itulah yang menjadi kegelisahan kita semua, dan kita harus tembus itu sampai tahun 2030. Baik Pak, juga terkait bonus demografi ini tadi Pak, ini adalah isu yang mungkin cukup menakutkan begitu bagi para pemuda-pemuda, apalagi yang baru lulus Pak. Mungkin dari GNIK sendiri melihat bonus demografi ini seperti apa nantinya Pak? Mungkin dapat dijelaskan kepada Tribuners agar mungkin tidak terlalu panik menghadapi bonus demografi ini. Iya, Mbak Ilu, para Tribuner yang saya banggakan, ya tentunya bonus demografi itu memang peluang sebetulnya. Jadi pengertiannya itu begini, setiap negara itu memiliki peluang secara demografis akan menikmati puncak bonus demografi di tahun tertentu. Nah, contohnya yang bisa saya contoh di sini Korea Selatan. Pada saat dia menyadari bahwa sekian tahun mendatang akan mencapai puncak bonus demografi, dia mempersiapkan SDM-nya dengan sangat tekun, sungguh-sungguh, dan sampai pada titiknya dia jadi negara maju. Jepang juga sama. Kalau Jepang ini saya contohkan adalah pada tahun 1950. Pattern demografinya itu sama dengan Indonesia tahun 2010. Sehingga 20 tahun kemudian, tahun 1970, Jepang jadi negara maju. Karena sejak tahun 1950, dia menyadari betul 20 tahun yang akan datang itu adalah puncak bonus demografi. Jadi dia tata, kemudian dia sekolahkan banyak orang Jepang keluar, kembali lagi ke negerinya, bangun bangsanya sehingga menjadi negara maju. Indonesia sekarang kita di 2023, tinggal 7 tahun lagi. Kita sudah tahu bahwa kita akan punya puncak bonus demografi tahun 2010, bayangin. Sehingga apakah kita ini sudah sungguh-sungguh untuk membangun SDM? Ya, mungkin kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Dan itulah kepada para Tribuner, peluang untuk sampai ke puncak demografi itu juga terbuka untuk kita semua secara individual. Makanya pesan dari GNIK, 1, kompetenkan diri Anda sebagai sebuah kewajiban. Setiap profesi yang Anda pilih, itu Anda pastikan harus Anda kompeten. Bagi yang belum dapat bekerja, latih diri Anda untuk supaya kompeten. Kemudian yang kedua adalah kompetenkan anak buah. Mengkompetenkan anak buah itu adalah suatu keharusan buat kita. Karena anak buah di bawah kita itu adalah tanggung jawab kita sebagai leader.
dan mengkompetenkan orang lain, para pencaker, para lulusan SMK, lulusan politeknik di luar sana, itu adalah panggilan hati. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah terpanggil, maka ayo kita jadikan mimpi puncak bonus demografi 2030 itu akan terjadi beneran. Dan tadi kembali ke para tribuner, jangan jadikan ini sebagai sesuatu yang membuat kita takut. Yang penting adalah kita harus punya growth mindset. Growth mindset adalah orang yang punya mindset, punya pola pikir belajar, belajar, dan belajar. Belajar dari apapun, dan sekarang akses belajar, Mbak Ilu, bisa dari mana-mana. Jadi saya meyakini dari YouTube, dari online learning source di dunia juga banyak, dan banyak yang gratis. Kalau di Indonesia kita bisa ke Kubisa atau ke yang lain ya. Kalau di secara global kita ada Coursera, ada Gowan, ada Skillsoft, ada Lynda.com, macam-macam ya. Dan sekarang semakin banyak dan semakin banyak. Jadi sekali lagi Mbak Elo, jangan dijadikan ini sebagai sesuatu yang malah kita takut, tapi kita harus bersukacita. Kita harus bergembira untuk menyongsong puncak bonus demografi dan dengan terus belajar. Caranya ngeceknya gampang. Kita harus sebelum tidur setiap hari kita harus bertanya, apa yang sudah saya pelajari hari ini? Kalau Anda masih menyaksikan ternyata belum ada yang pelajari, maka besok pagi perbaiki. Harus ada satu hal baru yang dipelajari, dan seterusnya, dan seterusnya. Demikian, Mbak Ilu. Oke, baik. Jadi sebelum tidur harus ada refleksi diri dulu ya, Pak. Tadi seharian ngapain aja, ilmu apa yang sudah didapat hari ini, begitu ya, Pak. Baik. Benar Terkait sekali. bonus demografi juga, Pak, mungkin peluang dan tantangannya sendiri bagi Indonesia seperti apa, Pak? Apakah mungkin dari segi pendidikan, kemudian juga infrastruktur dan juga kebijakan dari bonus demografi sendiri, apakah juga sudah memadaikah di Indonesia atau seperti apa, Pak? Nah, itulah yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, pemerintah pasti sudah memprioritaskan melalui kementerian teknisnya ya. Di situ ada Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenpan RB, Kemendikbudristek. Mereka pasti sudah punya grand skenario-nya dengan APBN yang juga cukup memadai. Nah, tinggal kita dari private sector, menurut saya kita juga harus ambil partisipasi, jangan kita hanya jadi penonton. Karena kita punya ruang, kita punya authority, kita punya wewenang, dan kita juga punya room untuk memutuskan sejauh mana kita itu berpihak pada upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM Indonesia dengan cara apapun. Dan saya mengerti pemerintah juga sudah melalui PP 45 dan PMK 128 memberikan fasilitas super tax deduction ya bagi perusahaan yang menjalankan pelatihan vokasi. Dan itu juga merupakan insentif yang luar biasa karena bisa kita klaimkan 200%, bahkan 300% dari semua biaya yang kita keluarkan dalam pendidikan vokasi atau pelatihan vokasi. Dan masih banyak lagi reasoning atau alasan yang bisa kita legitimitkan ke pimpinan kita di perusahaan. Ya. Kalau kita melakukan apprenticeship misalnya, lulusan SMK kita terima 10, 1, 2, 10, 30 dan sebagainya, itu kita bisa justify sebagai bagian dari talent pipelining strategi. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan, dan menjadilah orang yang kemudian berkah dan beruntung ya bagi para HR practitioner di Indonesia yang Anda membuka kesempatan itu bagi para pencari kerja lulusan SMK berlatih di tempat Anda. Itu hanya salah satu tindakan yang bisa kita lakukan. Masih banyak lagi peluang yang lain yang bisa kita lakukan. Jadi ya saya melihat memang apakah sekarang kita punya grand skenario roadmap yang jelas menuju ke 2030? Mungkin iya, mungkin tidak ya. Karena kalau kami dari GNIK sudah memastikan sendiri kita membuat roadmap ya 2030 yang bisa kita kendalikan, bisa kita kerjakan dari private sector yang bergabung di GNIK. Saya menduga dan berharap juga dari pemerintah punya roadmap yang sama, antar kementerian bisa berkolaborasi bersama, jangan jalan sendiri-sendiri. Kemudian bisa membuka juga kesempatan private sector untuk berkolaborasi, ya kan? Kemudian banyak balai latihan kerja atau BPPLK di seluruh Indonesia yang sangat banyak itu fokuskan kepada penyediaan tenaga kerja yang memang dibutuhkan di industri. LinkedIn Match ya yang selalu menjadi challenge buat kita, Mbak Ilu. Ayo kita perangi sama-sama, kita tanganin sama-sama supaya lulusan SMK tidak bahkan menyumbangkan pengangguran tambahan di Indonesia. Lulusan politeknik juga harus bisa langsung kerja, dan saya melihat banyak SMK dan politeknik yang bagus-bagus, yang mereka bahkan belum lulus pun sudah di-ijon, sudah diambil oleh perusahaan,
bahkan sudah diberangkatkan magang di Jepang dan sebagainya. Jadi saya tetap yakin bahwa Indonesia akan bisa melakukan terobosan-terobosan untuk mengatasi atau menyongsong puncak bonus demografi tersebut. Iya, baik Pak, terkait SMK juga ini menjadi topik menarik rupanya Pak. Mungkin dari pandangan atau paradigma masyarakat bahwa untuk sampai di pendidikan SMK saja itu nyatanya sekarang katanya tidak cukup begitu, masih perlu untuk melanjutkan lagi pendidikan. Nah, tapi kenyataannya kita lihat juga bahwa banyak anak-anak SMK yang secara skill sudah matang begitu Pak, dan sudah mampu untuk dipekerjakan di berbagai perusahaan, bahkan sampai di luar negeri tadi Bapak juga sudah bilang. Nah, mungkin untuk menepis paradigma masyarakat terkait mungkin SMK masih dipandang sebelah mata begitu, dan akhirnya juga banyak perusahaan yang masih ragu-ragu untuk merekrut para lulusan SMK, Pak. Ya, paradigma itu harus dijawab dengan program yang konkret, Mbak Ilu, menurut saya. Dari kepala sekolah dari SMK baik swasta maupun negeri memang harus punya mindset yang harus maju ya, dan juga harus memastikan bahwa tidak hanya targetnya itu meluluskan sekian banyak orang, tapi targetnya adalah tracer study. Tracer study itu artinya lulusannya itu bisa bekerja berapa lama sejak lulus, dan lulusannya itu bisa diterima di perusahaan mana, dan apakah sudah minimal ya lulusannya itu menyumbangkan sebagai tambahan pengangguran terbuka di Indonesia. Jadi kalau tracer study itu menjadi KPI utama kepala sekolah SMK di seluruh Indonesia, maka itulah saatnya membuka kolaborasi para pihak ya, dari private sector masuk, sehingga saya banyak kok dengar SMK yang bekerjasama dengan industri, bahkan kurikulumnya dikerjakan bersama. Itu contoh-contoh yang sangat baik yang bisa ditiru, walaupun masih ada juga SMK yang lain yang memang mungkin belum semaju itu, tapi nggak apa-apa, kita harus kerja gotong royong bareng-bareng. Nah, GNIK sendiri sebagai contoh yang konkret ya, kita melatih 25 SMK ya di Kota Bekasi sebagai pilot project. Kita mendidik ada 8 soft skill di sana kepada guru-guru yang ada dari 25 SMK tersebut. Kemudian guru-guru tersebut meneruskan ke minimal satu guru itu 20 siswa, sehingga di tahun lalu kita melatih 500 siswa, dan itu berhasil hampir separuh terserap di industri, karena anggota GNIK juga para praktisi di industri, mereka juga melihat, wah keren ini, sudah dibekali dengan soft skill, pasti orangnya karakternya bagus, dan sebagainya. Dan tahun ini kita akan kembangkan lagi, kita akan perbesar lagi ke 75 SMK, bahkan ke 143 SMK di Kota Bekasi, dan kalau ini berhasil, maka setiap area director GNIK dari Aceh sampai Merauke, kita minta untuk mereplikasikan di daerah masing-masing, dan instruktur, tutor, materi sudah ada di GNIK, tinggal kita melengkapi dengan instrumen-instrumen untuk bagaimana pembentukan karakter itu betul-betul link dengan profil pelajar Pancasila, yang merupakan program dari pemerintah. Dan program pemerintah sudah cukup bagus, tinggal kita menjadikannya konkret ini Mbak Ilu. Jadi kita hanya jangan wacana-wacana, kita membicarakan di webinar, seminar, action ya. Jadi the best strategi menurut saya adalah execution sesuai dengan buku yang dikarang oleh Ram Charan dan Larry Bossidy. Oke, baik Pak. Artinya memang masih banyak PR ke depannya bagi kita bersama untuk sama-sama meningkatkan kualitas SDM dan juga bagaimana seluruh lulusan-lulusan dapat diserap dalam dunia kerja dengan optimal begitu ya Pak. Nah, mungkin dari Bapak sendiri mungkin melihat untuk goal sendiri yang mungkin ingin dicapai Pak pada program kali ini, juga mungkin ultimate goals ke depan untuk agenda SDM nasional seperti apa Pak? Iya, kalau melihat ultimate goal kita adalah tetap kita terapkan, kalau dari GNIK kemarin menampilkannya di roadmap menuju Indonesia Kompeten 2030, itu adalah tersedianya SDM yang kompeten di setiap sektor industri, dan ada banyak milestone di sana yang disepakati oleh para senior itu, karena kita sudah kerjakan ini tanggal 26 November tahun 2022, dan kita lanjutkan di tanggal 14 Oktober ya, tahun 2023 kemarin. Dan itu sudah selesai roadmap-nya, dan ada beberapa yang bisa saya contohkan di sini. Yang pertama yang dipastikan di sana adalah bagaimana kita ingin menciptakan karakter untuk tenaga kerja Indonesia melalui program pelatihan Future Soft Skill. Yang kedua, kita ingin bangun program pemagangan dari semua pencaker, termasuk juga para siswa SMK, Politeknik dan juga ASN,
Itu kita cadangkan di sana ada sekitar 400.000 ya pemagang. Yang ketiga, kita ingin ciptakan leader sebanyak 100.000 yang memiliki kapabilitas dan kapasitas manajemen SDM yang kuat, ditambah lagi dengan teknologi digital dan AI, dan juga ditambahkan dengan of course yang tadi future soft skill ya. Kita akan cetak 100.000. Dan ini angka-angka ini sudah disepakati bersama dan kita sekarang sudah mulai bergerak untuk ke arah sana. Nah makanya ini link dengan Makassar Leadership Summit ini Mbak Ilu. Kita yakinkan bahwa di Indonesia Timur kita juga akan taruh di Makassar sebagai pembenihannya, sehingga diharapkan dari event ini nanti bisa bergerak ke semua kota-kota besar di Indonesia Timur dan bisa menginspirasi tadi ya, ini bisa dilaksanakan di kota berikutnya yang terbesar setelah Jakarta, Makassar. Dan moga-moga virus ini bisa memberikan inspirasi pada teman-teman kita dari Indonesia juga untuk bergerak hal yang sama. Jadi kira-kira itu kalau kita melihat bagaimana emergency situation yang kita hadapi di Indonesia ini berkaitan atau kaitannya dengan SDM atau kompetensi SDM Indonesia. Baik Pak, mungkin terkait milestone tadi mungkin yang sudah sempat disebutkan, boleh lebih didetailkan lagi Pak untuk kemudian juga nanti di Indonesia Kompeten 2030 mungkin dapat disampaikan kepada Tribuners apa-apa saja nanti yang mungkin perlu kita highlight juga. Ya, di dalam milestone 2030 ini kita tidak hanya fokus kepada kompetensi praktisi HR ya. Karena kompetensi praktisi HR itu sudah kita mulai pembangunannya sejak 2014 ya. Pada saat itu lahirlah SKKNI Manajemen SDM, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, bidang manajemen SDM. Dan tadi sudah saya sampaikan sudah hampir 40.000 ya yang sudah bersertifikasi di Indonesia. Makanya milestone berikutnya adalah kita masuk ke ASN, di mana kita bentuk tadi ASN Talent Academy, bekerjasama dengan berkolaborasi dengan LAN RI, dan itu sudah di-launch oleh Pak Kepala LAN kemarin, dan sudah berjalan, sudah ribuan ASN yang ikut, dan itu kita akan besarkan lagi tahun depan, berkali-kali lipat karena program dinilai sangat berhasil. Itu yang di ASN. Kemudian milestone berikutnya adalah bagaimana kita mengintervensi ke para siswa-siswi SMK di seluruh Indonesia. Nah, nanti kalau yang program pilot project di Kota Bekasi itu berhasil, maka kita akan replicate ke kotanya dengan sangat cepat ya. Nah, berikutnya adalah teman-teman kita di para pencaker ya. Para pencaker ini juga setiap tahun itu selalu bertambah, sehingga tidak ada kata lain dan tidak ada pilihan lain bagi para HR practitioner untuk mengambil peran ya. Bagaimana memberikan tempat apprenticeship ya di tempat perusahaan masing-masing, bisa menerima 1, 10, 2, 3, terserah ya. Yang penting kita take participating dalam ikut mencetak lulusan SMK dan pencakar itu lebih siap untuk masuk dunia kerja dan dunia industri. Nah Mbak Ilu, pada saat yang sama ternyata era disrupsi ini kan betul-betul meluluhlantakkan tata cara kehidupan kita ya. Digital transformation juga terjadi hampir setiap detik ya. Kita lagi ngobrol seperti ini, di luar sana itu banyak sekali terjadi disrupsi ya. Nah oleh karena itu kemampuan untuk growth mindset, selalu belajar, jangan fixed mindset, tapi selalu ingin tahu, selalu punya curiosity. Itu juga mindset itu kita harus bangun. Sehingga beberapa tadi milestone yang kita bangun tadi akan bisa diikuti dengan gerakan-gerakan nyata dengan dilandasi dengan mindset yang benar dan senada dengan perubahannya. Dan berikutnya tentunya beberapa research di dalam roadmap 2030 itu kita taruh. Kita melakukan research untuk manpower planning ya, untuk sektor industri strategis. Itu juga kita akan tetapkan kompetensi apa yang dibutuhkan di masa depan, termasuk jumlahnya berapa yang diperlukan dan sebagainya. Baik itu di sektor pariwisata, sektor di kelapa sawit, ada sektor otomotif, sektor manufaktur yang merupakan sektor prioritas yang kita akan support dengan riset tersebut. Kemudian yang terakhir tentunya tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menyiapkan pedoman ya untuk menjadi Indonesia Kompeten 2030 itu seperti apa pedomannya dan siapa stakeholders mana saja yang terlibat dan apa yang mereka harus kerjakan, dan intinya GNIK ingin menempatkan diri sebagai facilitator dan collaborator ya, sehingga baik pemerintah non pemerintah itu bekerja bersama-sama. Kita sering melihat banyak sekali organisasi yang berkenaan dengan SDM ini
berdiri sendiri-sendiri, mengerjakan program sendiri-sendiri, kementerian juga berdiri. Kita pengen ini jadi satu, sehingga kami di Bogor kemarin sudah berhasil juga dari GNIK membentuk yang disebut dengan Indonesia Human Resources Ecosystem. Dan itu melibatkan dari unsur-unsur pentahelix. Ini masih embrio, dan nanti Desember nanti kita akan garap lebih konkret lagi, sehingga memasuki tahun depan Indonesia Human Resources Ecosystem ini bisa bergerak lebih cepat lagi. Dan ini karena kita melibatkan pentahelix, maka dengan common enemy yang kita ciptakan sama itu, Mbak Ilu, kita bisa sama-sama berpikir menuju ke titik yang sama dengan kemampuan dan resources dan juga networking yang kita punya. Demikian, Mbak Ilu. Baik Pak, nah mungkin juga terkait SDM Pak, ini dari sisi HR dan juga GNIK untuk menghadapi sekarang selain bonus demografi Pak, mungkin kita akan menghadapi namanya pekerja dari kalangan Gen Z begitu Pak, dan generasi Alpha setelahnya Pak. Mungkin apa yang perlu diperhatikan dari pihak HR sendiri dan juga concern dari GNIK sendiri menghadapi Gen Z ini yang nantinya akan juga pastinya memenuhi bonus demografi itu Pak? Ya, itu yang kita harus agile ya. Jadi bos-bos kita ini selama ini kan banyak kan ditempati di generasi X ya, mungkin generasi Y ya, yang jadi bos-bos di beberapa organisasi private sector maupun organisasi yang lainnya. Nah, itu yang harus mengerti tabiat para anak-anak muda ini, Gen Z sama generasi Alpha yang akan masuk dunia kerja. Saya itu sebenarnya juga surprise ya, pada sensus penduduk Indonesia tahun 2020 itu saya kaget. Ternyata 60% lebih penduduk Indonesia itu sudah didominasi oleh generasi milenial, generasi Z dan post Z. Ya. Jadi mungkin sekarang lebih banyak lagi, dan saya juga melakukan beberapa random check ke teman-teman di perbankan, manufaktur. Ternyata mereka juga mengalami hal yang sama ya. Sudah 60% rata-rata itu didominasi oleh Gen Z ya. Gen Z itu dan juga Alpha yang sebenarnya akan masuk. Nah, jadi bagaimana GNIK atau teman-teman senior HR ini mensikapi, ya kita harus paham ya, bahwa Gen Z ini adalah generasi yang tidak mau disuruh. Ya, salah kita kalau kita menyuruh-nyuruh mereka untuk melakukan sesuatu, itu pendekatan yang salah. Mereka itu lebih butuh end in mind. Jadi kalau mereka butuh end in mind, tunjukkan aja, bro, saya pokoknya pengen ya ente mencapai ini itu dengan durasi waktu sekian. Menyelesaikannya, mencapainya itu serahkan ke mereka saja, nggak usah kita dikte. Cara-cara yang kita pakai itu mungkin jauh lebih lambat daripada mereka. Mereka cepat sekali bekerja, tapi tetap di mentoring. Karena anak-anak Gen Z ini kan cenderung patah arang, kadang-kadang baperan, ya, kadang-kadang melihat bekerja itu sebagai cari pengalaman doang gitu loh. Nah, kita perusahaan pengen retain key people, mereka bilang, saya kan cuma nyari pengalaman, setelah ini saya mau usaha sendiri. Jadi, nah pendekatan-pendekatan itu harus agility yang dari para Gen X sama Gen Y tadi harus ditunjukkan tuh. Jadi kita ya walaupun usia tua tapi harus tetap bergaya muda gitu. Jadi tetap harus mengikuti mereka karena employee value proposition yang mereka miliki ya seperti itu, nggak bisa dirubah. Jadi kalau kita memakai cara-cara lama, I don't think kita akan bisa melihat mereka. Jadi harus masuk ke mereka, berikan mereka kesempatan mencapainya, tetap dikawal dengan mentoring dan coaching yang terbaik dari itu. Iya baik Pak, karena memang juga fenomena yang kita hadapi sekarang Gen Z ini banyak yang jadi kutu loncat katanya Pak gitu. Dan ini mungkin sangat jadi masalah juga bagi berbagai perusahaan karena mungkin dari segi untuk memahami Gen Z mungkin treatmentnya berbeda tapi banyak yang belum paham gitu Pak. Nah mungkin dari Gen Z juga erat kaitannya dengan teknologi gitu Pak. Nah sekarang kita sudah masuk AI mungkin Pak, apakah AI ini juga menjadi ancaman begitu bagi para pencakar mungkin Pak, karena mungkin pekerjaan kita akan digantikan oleh teknologi nih, atau seperti apa masuknya AI ini Pak, apakah menjadi peluang atau tantangan sendiri Pak? AI, Artificial Intelligence itu suatu paradigma yang kita nggak bisa bendung. Jangan sekali-kali kita membendung AI itu ya. Sama dengan kasusnya TikTok misalnya ya. Ada suatu kementerian yang akhirnya mengeluarkan surat edaran untuk tidak boleh lagi TikTok Shop dioperasikan. Karena ternyata gara-gara TikTok Shop katanya Tanah Abang jadi sepi. Menurut saya itu adalah kebijakan-kebijakan yang reaktif. Ya. Saya selalu dalam setiap kesempatan itu mengatakan bahwa teknologi itu nggak bisa dibendung. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita segera menguasai teknologi itu
kita recognize apa itu, kemudian kita gunakan teknologi itu untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi saya rasa pilihan cuma itu saja. Di bagian HR pun, saya juga menghimbau kepada para tribuner yang mungkin pas bekerja di bagian HR ya. Jadi pekerjaan di human resources yang rutin ya, yang standar, ya yang akan selalu begitu bentuknya, itu akan digantikan oleh AI. Tapi saya juga selalu pesan bahwa AI seperti ChatGPT itu adalah hanya bekerja berdasarkan pattern. Mereka tidak akan memperhatikan mengenai aspek ethical atau aspek legal, mereka nggak perhatikan. Apakah yang mereka rekomendasikan, apakah yang direkomendasikan oleh AI itu akan menyentuh hal-hal yang harassment, ya, hal-hal yang ethical, yang norma-norma yang berlaku di kehidupan kita itu mereka nggak bisa mencerna, karena mereka bukan diciptakan untuk itu. Kalau teman-teman mempelajari artificial intelligence di ChatGPT itu ada berongga-rongga gitu, dan mereka memang di-create hanya untuk bekerja berdasarkan pattern. Jadi umpan apapun yang teman-teman akan berikan itu akan yang dikunyah oleh mereka, akan dicerna oleh mereka. Kalau umpannya jelek, keluarnya jelek, Mas. Oleh karena itu apapun output dari ChatGPT atau AI itu harus tetap diverifikasi oleh subject matter expertnya. Makanya bagi para HR ya, teman-teman praktisi HR itu, Anda harus bermigrasi dari mengerjakan yang rutin-rutin menjadi people advisor sesegera mungkin. Kalau tidak, Anda sendiri yang akan tergilas itu. Dan bagi para pencaker, ya ini tantangan yang sama ya Mbak Ilu ya. Kalau pekerjaan yang rutin segera akan tergantikan oleh AI, maka ya Anda sendiri harus berorientasi untuk siap bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang di atas itu ya. Kan sama yang dilakukan oleh PT Jasara Harja waktu itu kan bagus tuh, para penjaga tol itu kan akhirnya kan digantikan mesin toh. Nah, tapi kan mereka dikumpulkan, dilatih coding dan sebagainya, sehingga sebagian ada yang sekarang menjadi front end, back end developer, web developer, mereka jadi coding dan sebagainya. Itu bagus. Itu adalah contoh bagus untuk melakukan upskilling, reskilling dari tenaga kerja kita. Nah, pencaker juga sama. Pencaker harus mempelajari in the future of job ini akan menuju ke arah mana. Nah, bagi pencaker yang siap menguasai itu, ya dialah yang akan mendapatkan kesempatan pertama untuk bisa bekerja dan menempati posisi-posisi strategis di masa yang akan datang. Jadi kuncinya cuma satu Mbak Ilo, tetap agile dan adaptif terhadap soal perubahan, punya curiosity yang tinggi dan punya growth mindset yang kuat. Iya baik Pak, dan memang AI hadir juga mungkin kita ini menjadi tantangan baru bagi kita semua, apalagi para pencaker, gimana kemudian untuk menghadapi AI ini kita memang perlu untuk lebih rajin lagi gitu ya Pak, gimana kita tidak ada di bawah AI, tapi bagaimana kita menjadi orang yang ada di atasnya AI, dan kita bisa adaptif lah terhadap teknologi, karena teknologi jangan sekali-sekali kita bendung gitu ya Pak, seperti yang sudah kita melihat banyak sekali fenomena. Nah mungkin di Makassar Leadership Summit Pak, dari GNIK sendiri, apa kemudian nanti yang akan fokus diberikan kepada seluruh peserta yang sampai saat ini dari informasi sudah 300 lebih yang mendaftar Pak, mungkin sampai nanti H-1 akan masih banyak lagi teman-teman dari Tribuners juga tertarik untuk mendaftar. Dari GNIK sendiri akan memberikan insight apa kepada seluruh Tribuners nantinya ketika di Makassar Leadership Summit 2023 mendatang? Ya, dari GNIK ingin menekankan lebih ke long life learning. Jadi di dalam materi yang lagi kita siapkan sekarang adalah bagaimana kita memberikan inspirasi kepada semua orang bahwa belajar itu is never ending process. Dan belajar itu adalah sudah menjadi darah daging kita kalau kita ingin menjadi orang yang maju, ya. Dan di situ kita akan sampaikan bahwa belajar itu adalah hak semua orang untuk menjadi sukses. Dan memang unfortunately Mbak Ilu, sekarang itu belajar itu sangat terbuka ya. Mungkin dulu zaman saya masih kecil ya, atau waktu saya mahasiswa itu kita tuh mau membaca buku aja saya mesti ke perpustakaan, dan pada waktu buku yang saya cari dipinjam orang itu saya mesti menunggu buku itu dikembalikan. Sekarang kita mau nanya apa saja yang tadi ya melalui ChatGPT akan dijawab, melalui Google Bar kita juga bisa nanya ya, melalui Microsoft Bing kita juga langsung dijawab ya. Terus kemudian online learning provider sekarang banyak banget, banyak juga yang gratis ya. Ya tentunya
kalau kita minta sertifikatnya baru disuruh bayar berapa, ya kita nggak usah cetak sertifikat kalau kita hanya ingin belajar kontennya ya. E-book ada di mana-mana, dan banyak sekali e-learning platform yang menyuguhkan tutorial yang sangat mudah ya. Bahkan banyak sekali ibu-ibu ya, ini contoh aja ya, yang tadinya nggak suka masak atau nggak bisa masak hanya dengan baca Google atau lewat YouTube ya, bisa kemudian bisa masak dengan gampangnya, dan banyak keterampilan yang lain yang mereka bisa coba gitu ya. Jadi menurut saya tidak ada alasan ya untuk mengatakan bahwa wah saya kan nggak bisa belajar dari mana Pak belajarnya. Belajar bisa dari mana-mana dan bisa kapanpun. Makanya di perusahaan-perusahaan yang terkemuka ya seperti di tempat saya itu juga diterapkan misalnya wajib untuk spend 40 learning hours per year ya. Jadi mereka harus wajib untuk bisa belajar 40 jam setiap tahun ya. Itu pun masih kecil ya 40 jam ya. Kita kan bisa belajar ratusan jam kalau mau. Tetapi perusahaan juga menyediakan e-learning platform dengan ribuan modul. Ya, mereka bisa belajar kapanpun, dan juga pembelajaran kan tidak hanya dari online learning ya, dari assignment ya, dari coaching, mentoring, banyak sekali yang bisa dikerjakan. Jadi itulah Mbak Ilo yang kita ingin bagi nanti di Makassar Leadership Summit, dan ini universal, dan apalagi sekarang itu kita ditantang dengan learning agility ya. Para pendidik ya, para dosen di berbagai universitas juga kita akan berikan challenge. Kalau Anda masih berorientasi bahwa mahasiswa harus duduk di kelas ya berjam-jam sekian semester untuk dengerin pelajaran kita, mungkin bukan caranya lagi ya. Dan bahkan beberapa materi yang disampaikan dosen itu jangan-jangan juga sudah diketahui mahasiswa dari source yang banyak sekali sekarang bertebaran ya. Jadi mahasiswa bertanya kadang-kadang bisa jadi bukan karena bertanya karena nggak tahu. Mungkin mereka bertanya untuk ngetes dosennya, apakah dia sudah mengikuti belum di Google, di YouTube, di berbagai media ya, yang sudah banyak sekali. Dan juga para university, terutama di politeknik atau pendidikan vokasi ya, harus semakin mendekatkan pelatihan itu di industri ya, karena industri itu jauh lebih cepat perkembangannya ya. Saya pernah dapat cerita waktu saya mendampingi Pak Menteri waktu itu ya, waktu ketenaga kerjaan. Beliau sempat menyampaikan di suatu balai latihan kerja masih diajarkan untuk kemudian mempelajari motor ya dengan karburator. Bayangkan. Padahal waktu itu sudah pakai injection dan bahkan sekarang jauh lebih maju lagi. Saya sedih dan menangis ya waktu itu karena kita mengajarkan anak-anak kita sesuatu yang sudah nggak ada lagi di dunia. Bayangin. Dan pada suatu ketika saya ikut survei juga di Kementerian Ketenagakerjaan juga dalam menyusun manpower planning, Mbak Ilo, saya cerita dikit aja ya, karena saya sangat teringat dengan itu. Dan ditetapkan di situ ada manpower planning untuk memperkirakan berapa jumlah tenaga kerja di beberapa profesi yang akan diperkirakan ada di Indonesia. Dan di situ disebutkan ada salah satu yang disebutkan dengan petugas yang mengirim dengan saya juga udah lupa namanya, dengan fax atau apa itu waktu ya. Jadi itu sudah nggak ada, my friend. Jadi kenapa masih dituliskan di manpower planning? Itu juga saya sedih dan menangis. Karena, itulah gap-gap seperti itu, Mbak Nilo. Menurut saya, ayo kita belajar, dan learning adalah our right untuk be sukses, dan itu berlaku untuk individual. Ya. Jadi itu kira-kira yang akan disajikan nanti oleh GNIK di Makassar Leadership Summit. Iya betul Pak, apalagi sekarang semuanya sudah dalam genggaman gitu ya Pak, jadi tidak ada alasan lagi bagi kita, apalagi para pemuda Gen Z utamanya sekarang yang akan menghadapi bonus demografi. Dan juga Pak mungkin boleh sekalian nih di program ini mengajak kepada seluruh Tribuners untuk bergabung di Makassar Leadership Summit 2023. Nanti di Kota Makassar akan ada 20 lebih pemateri yang expert ya Pak. Mungkin ini menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk seluruh Tribuners, dan juga mahasiswa dan pelajar boleh ikut ya Pak. Ya, ini di dalam kesempatan yang baik ini, Mbak Elo, saya juga mengajak ayo para Tribuner ini untuk bisa gabung di Makassar Leadership Summit ya. Kami dari Jakarta juga, dari Makassar juga akan bergabung di sana untuk menyajikan yang terbaik dari kami. Para siswa juga boleh ikut, dan kalau nggak salah tarifnya juga ada diskon yang besar-besaran, karena memang kita ingin membangun kompetensi SDM Indonesia Timur secepat-cepatnya.
Iya, baik. Jadi ini kesempatan yang sangat baik bagi seluruh warga Makassar dan juga seluruh warga Indonesia tentunya ya Pak, yang mungkin juga pengen berkunjung ke Kota Makassar sekalian belajar langsung nanti dari 20 lebih expert di bidangnya pada saat nanti pelaksanaan Makassar Leadership Summit 2023. Monggo daftarkan diri segera. Pendaftaran masih akan dibuka sampai H-1 katanya ya Pak. Kita tunggu seluruh Benar. Tribuners untuk mendaftar di kesempatan yang luar biasa ini. Terima kasih Pak Yunus sudah bergabung bersama kita dan memberikan insight yang luar biasa bagi seluruh Tribuners, dan juga salam sehat Pak. Kapan mungkin rencananya untuk touchdown ke Kota Makassar Pak? Terima kasih Mbak Elu. Rencana insya Allah tanggal 26 saya berangkat. Mungkin pas maghrib bisa sudah mendarat di Makassar. Saya rindu dengan bisa makan dengan ikan segarnya. Oke, nanti akan disambut Coto Makassar juga ya Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Semoga kegiatannya nanti berjalan sukses, lancar selalu. Semoga kedepannya juga masih akan bisa memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan positif seperti ini untuk kemajuan SDM dan juga Indonesia kedepannya. Salam sehat Pak. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Elu. Salam sehat juga. Baik. Sukses buat kita semua. Baik Pak, dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.